Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah.
ibadah kami saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, kita tetap bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Amin saudara. Terima sukacita surga. Haleluya. Menaikkan pujian buat Tuhan atau saudara ingin bersaksi, saya persilahkan untuk maju ke depan. Sambil menunggu, kita mau angkat satu pujian. Berkuasa di bumi, betapa hebat, betapa kuat.
puji dan penyembahan kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bahwa sesuatu pasti terjadi kalau kita belajar sujud di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, seseorang datang.
pujian-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya seperti dupa yang berbau harum Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah kami memuji dan memuliakan Engkau, maka tiba saatnya anugerah Tuhan berikan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kuduskan kami Bapa, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak, bahkan lebih dari itu Tuhan, kami mampu melakukan apa yang Kau mau dan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk hadirat Tuhan. Pakai di hari lebih istimewa Tuhan, pakai di hari lebih heran Bapa, untuk memuliakan senantiasa nama Tuhan. Demikian hamba-Mu sebentar ya Bapa, yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan berkat yang sama, kami memberkati hamba-Mu, pakai dengan hikmat kuasa dan urapan Tuhan, supaya setiap berita firman Tuhan bukan saja kami dengar, ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan setiap apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan waktu kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Namun sebentar Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan bagi nama Tuhan. Sebelumnya sebelah pun kami mau kuduskan Tuhan, sebab kami layak, kami ikhlas dan sukacita Tuhan dalam memberikan persembahan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami akhir doa ini dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akhir. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita memberikan korban persembahan, boleh saya baca dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bisa bilang amin? Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita akan memberikan persembahan 2 kali. Nanti saya minta saudari Teresi Asijabat yang akan membawakan persembahan 1 dan 2. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, hati kami limpah dengan syukur karena sampai hari ini dan selama-lamanya kami akan terus menyaksikan karya-Mu, cara-Mu, penyertaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan Kau akan selalu membuat kami bersuka cita, dan Kau akan selalu membuat kami terkejut akan cara-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sore hari ini Tuhan, kami yang beribadah di ibadah ketiga, tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan balas ganti dengan berlipat kali ganda, sehingga bisnis kami semakin diberkati, usaha kami semakin diberkati, pekerjaan dan mata pencarian kami semakin diberkati. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkanlah berkat-Mu untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lumbung yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu,
bukan hanya berkecukupan, tapi juga sampai berkelimpahan. Bapa dalam surga, sore hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat GP dan Gereja Sindang Laut, mulai dari anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, orang tua bahkan yang sudah lanjut usia. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, baik kami yang ada di dalam negeri maupun anak-anak kami atau keluarga kami yang ada di luar negeri. Jaga lindungi kami, naungi kami di bawah kepak sayap-Mu yang kuat, sehingga kami terhindar dari setiap malapetaka mara bahaya. Kami terhindar dari setiap wabah dan pandemi COVID-19 ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah Kudus. Ini doa kami. Terimalah persembahan kami, terimalah persepuluhan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara bersukacita sore hari ini, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seberapa kita yang hadir, saya yakin dan percaya bahwa sampai hari ini saudara terus dan selalu menyaksikan bagaimana cara Tuhan, ya, dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Kita terus menyaksikan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara temukan ayat ini, dan saya undang kembali bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, yang sudah temukan ayat ini katakan amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bisa bilang amin? Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang sudah Tuhan, firman Tuhan katakan sore hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Bukan berarti lalu kita di rumah, di tembok rumah, kita tulis hari pertama, hari kedua, 3, lalu 5, dan lain sebagainya. Lalu kita bilang kok Tuhan tidak datang-datang juga, atau kita hanya melakukan itu sekedar sebuah keisengan saja, dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Firman Tuhan katakan kepada kita sore hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berarti ada yang pemazmur inginkan dari Tuhan, sehingga dia tulis ayat ini, dan ini adalah sebuah kerinduan dari pemazmur. Dia bilang kepada Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mempunyai hati yang bijaksana itu bukan sebuah perkara yang mudah. Memperoleh hati yang bijaksana itu bukan sebuah perkara yang gampang. Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita mau belajar untuk menghitung hari-hari kita, untuk Tuhan ajarkan terus dalam kehidupan kita, satu saat kita akan memiliki hati yang bijaksana. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang merupakan haknya Tuhan. Ada 3 hal yang merupakan yang kita tidak bisa, yang kita tidak boleh ambil dari Tuhan, karena ini memang betul-betul haknya Tuhan. Yang pertama yaitu masa depan. Bisa bilang amin. Masa depan kita itu adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Makanya jangan ambil alih masa depan kita. Kalau Tuhan bilang masa depanmu adalah masa depan yang cerah, kalau Tuhan bilang masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan, itu pasti terjadi. Amin. Coba kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Makanya
sekali bapak-bapak, ibu-ibu, ya, maupun anak-anak muda, jangan khawatir akan masa depanmu. Nggak usah khawatir akan masa depanmu. Yang penting bagaimana saudara dan saya hari ini melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita. Kita ajar anak-anak kita untuk hidup takut, dalam takut hidup takut akan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya lakukan ini, masa depan anak-anak kita, masa depan saudara dan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Kalau masa depan yang penuh harapan, berarti bukan masa depan yang suram. Amin. Amin. Kalau masa depan yang penuh harapan, berarti masa depan itu adalah masa depan yang cerah, secerah kita ibadah di tempat ini, lampunya terang dan lain sebagainya. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Makanya jangan ambil masa depan kita, jangan rebut masa depan kita dari tangan Allah. Makanya pakai hidup ini, ya. Jalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan saudara dan saya. Maka ayat ini, masa depan yang penuh harapan terjadi dalam kehidupan kita. Coba saudara bayangkan, Allah sendiri tahu rancangan-rancangan apa dalam kehidupannya untuk saudara dan saya. Artinya Tuhan sudah siapkan rencana-rencananya. Tuhan sudah siapkan rancangan-rancangannya. Ya, Tuhan sudah siapkan sedemikian rupa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Apakah rancangan Allah? Bukan. Apakah kecelakaan itu adalah karena Allah? Enggak, saudara. Karena Allah, rencana Allah dalam hidup saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi nikmati rencana itu. Nikmati masa depan yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ada 3 hal yang menjadi hak Tuhan atau menjadi hak Allah dalam hidup kita. Yang kedua adalah umur panjang. Umur panjang itu ada dalam tangan Tuhan, saudara. Jangan kita ambil umur panjang itu, jangan kita ambil yang menjadi haknya Tuhan, lalu kita bilang cukup Tuhan, saya mati saja. Saudara, ketika Elia menghadapi tekanan yang kuat dari seorang ratu yang bernama Isabel, Elia itu nabi yang luar biasa. Dia seorang nabi yang ketika dia berdoa 3,5 tahun tidak hujan tidak turun. Lalu ketika dia berdoa Tuhan turun hujan turun. Elia juga adalah salah satu nabi yang meminta kepada Tuhan untuk api turun di persembahan mereka, dan api Tuhan itu turun. Artinya Elia ini adalah nabi yang luar biasa. Padahal dia sama dengan kita, sama dengan saudara dan saya. Tapi ketika Nabi Elia menghadapi tekanan dari Isabel, Nabi Elia pada puncak ketakutannya mungkin atau keputusasaannya, dia bilang, Tuhan saya pengen mati aja. Tuhan bilang tidak, masih ada rencana Tuhan, masih ada yang harus kamu kerjakan. Bangunlah, makanlah dan minumlah air dan roti yang dibawa oleh burung gagak. Dan firman Tuhan katakan, berkat makanan itu Elia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Umur panjang itu ada dalam tangan Tuhan, saudara. Makanya ketika Tuhan izinkan saudara dan saya untuk kita berumur panjang, mari kita pakai itu semua. Mari kita pakai kesempatan itu untuk kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara mau panjang umur atau mau pendek umur? Kalau panjang umur berarti kita akan menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ada 3 permintaan terbesar di surga. Yang pertama itu adalah permintaan berkat. 3 permintaan ini pasti selalu ada dalam doa saudara. Pertama berkat, lalu yang kedua sehat, dan yang ketiga umur panjang. Pasti ketika saudara berdoa, saudara minta 3 hal ini kepada Tuhan. Dan ini adalah permintaan terbesar di surga. Jadi hampir tiap hari Tuhan menerima permintaan ini, baik dari jemaat GPD Anugerah Singa Laut maupun orang-orang Kristen yang ada di Indonesia maupun orang-orang Kristen yang ada di dunia. Mungkin mereka semua meminta permintaan yang sama. Makanya saya mengatakan umur panjang itu ada dalam tangan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang kerjakan itu dalam kehidupan kita.
Amin. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, tiga hal yang menjadi haknya Tuhan yang tidak boleh saudara dan saya ambil, yaitu persepuluhan. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, maka aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Bayangkan, tingkap-tingkap langit. Ya, aku tidak, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Jangan kita ambil yang menjadi haknya Tuhan. Jangan kita ambil yang menjadi ketentuan Tuhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Makanya kita bahasanya kita kembalikan persepuluhan, bukan kita berikan persepuluhan. Kesannya kok Tuhan itu nggak punya. Padahal harusnya kita kembalikan persepuluhan. Berkat yang saudara dan saya terima selama 1 bulan. Kalau saudara biasa kasih perpuluhan bulanan, saudara hitung dalam 1 bulan saudara dapat berapa, saudara potong perpuluhan 10 lalu saudara kembalikan ke Tuhan. Itu adalah haknya. Persepuluhan adalah salah satu kunci berkat yang saudara dan saya pasti terima. Amin. Makanya saya bingung saudara, kalau ada yang bilang perpuluhan itu masih relevan, enggak? Saya mau bilang masih relevan. Persepuluhan itu masih relevan sampai hari ini. Kenapa? Karena orang-orang anak-anak Tuhan yang mengembalikan persepuluhan dengan benar, mereka tetap menerima berkat-berkat Allah sesuai dengan janji firman Tuhan ini. Ya, jadi itu adalah 3 hal yang menjadi haknya Tuhan yang tidak boleh saudara dan saya. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus belajar menghitung hari-hari kita sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana? Yang pertama, agar saudara dan saya pakai hidup ini dengan baik. Bisa bilang amin, saudara? Pakai hidup ini dengan baik, pakai hidup ini menjadi berkat hingga saatnya nanti, ketika saudara dan saya tidak berdaya lagi, seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus diajar? Agar saudara dan saya pakai hidup kita dengan baik. Anak-anak muda, pakai hidupmu dengan baik. Karena ketika engkau salah jalan, maka penyesalan itu selalu ada di belakang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya kasih oleh Tuhan, kita pun sebagai orang tua, mari kita pakai hidup ini dengan baik. Kita pakai hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, hingga kita memperoleh hati yang bijaksana, mempunyai hikmat yang luar biasa. Sekalipun Alkitab mencatat Raja Salomo adalah raja yang punya hikmat yang luar biasa, dan firman Tuhan juga catat setelah dia, sebelum dia dan setelah dia, tidak ada lagi yang memiliki orang yang memiliki hati yang bijaksana seperti Salomo. Tapi minimal kebijaksanaan saudara dan saya mendekati Salomo. Makanya ya, mari kita pakai hidup kita, mari kita pakai kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya itu dengan baik. Lalu yang kedua, kenapa kita harus diajar? Agar kita dengan kita minta Tuhan ajarkan untuk kita menghitung hari-hari kita, agar kita pakai untuk kita melayani Tuhan. Bisa bilang amin? Melayani Tuhan itu gak harus berdiri di mimbar pakai dasi atau pimpin pujian. Melayani Tuhan itu gak harus saudara main musik. Melayani Tuhan itu gak harus saudara jadi singer atau petugas LCD. Saya pernah baca satu buku, ketika saudara salaman pun, saudara kasih senyum yang terbaik buat saudara-saudara seiman kita, itu adalah pelayanan. Amin. Amin. Kan gratis senyumnya. Oke lah, sekarang nggak boleh salaman. Saudara cukup kasih kasih kode aja, ya. Lalu saudara kasih senyum, pakai masker, ya minimal kelihatan lah tubuh mulutnya ini. Itu adalah pelayanan. Dan itu adalah gratis, itu adalah free.
gampang, sebuah perkara yang mudah. Tapi saya mengatakan sekalipun itu adalah sebuah perkara yang sepele, itu pun adalah melayani Tuhan. Atau saudara mungkin malu untuk kasih salaman, mungkin saudara malu untuk kasih senyum, tapi saudara punya jam-jam tertentu di rumah saudara. Saudara berdoa buat kami, Bapak Ibu Gembala. Saudara berdoa buat seluruh jemaat GPD Anugerah Sindang Laut. Saudara berdoa buat bangsa dan negara. Saudara berdoa buat jam-jam ibadah. Saya pun mau katakan, itu pun adalah pelayanan dalam hidup saudara. Artinya kita semua bisa melayani. Dan saya juga mau katakan kepada saudara, semua orang yang melayani Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Yang setuju bilangnya. Jadi siapa hamba Tuhan? Saudara hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Saya hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita ini hamba. Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus itu adalah majikan kita. Nah, kalau kami pendeta, itu karena kami sudah melewati 2 kali 9 bulan sekolah kita. Tapi kalau saudara, ketika saudara melayani Tuhan, saudara hamba Tuhan. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena seorang hamba, dia tunduk kepada majikannya. Seorang hamba, dia tunduk kepada tuannya. Seorang hamba, dia melakukan apa yang Tuhan yang ingin dia lakukan. Nggak bisa seenaknya saja. Tuannya bilang cuci mobil, kita nyapu halaman. Nggak bisa. Jadi saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya pakai hidup kita untuk kita melayani Tuhan. Bisa bilang amin. Sekalipun doa itu, ketika saudara berdoa, nggak ada orang yang tahu. Karena Injil Matius katakan, kalau kamu mau berdoa, masuk kamar, kunci pintu, ya, dan berdoalah. Nggak ada orang yang tahu. Ketika saudara berdoa, nggak ada orang yang tahu. Saya mengatakan tetap berdoa. Ketika saudara berdoa, mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin anak-anak saudara tidak tahu saudara berdoa. Saya mengatakan tetaplah berdoa. Karena itu adalah pelayanan saudara kepada Tuhan. Itu adalah yang membuat kami kuat. Kami kan tidak tahu siapa jemaat yang berdoa buat kami, sehingga kami kuat. Karena saya yakin dan percaya, ketika kami kuat, ada doa yang menopang pelayanan kami di tempat ini. Dan saya tidak tahu siapa jemaat yang berdoa buat kami. Makanya saya mengatakan, sekalipun kami tidak tahu siapa yang berdoa, tapi saya mengatakan kepada saudara, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan. Karena ada orang yang di depan layar, ada orang yang di balik layar. Nah, para pendoa ini adalah orang-orang yang di balik layar. Mereka nggak kelihatan, tapi mereka punya power yang luar biasa. Mereka punya kuasa yang dahsyat. Doa mereka, selalu dipanjatkan kepada Tuhan. Makanya saya mengatakan, tetap berdoa. Sekalipun orang lain tidak tahu, sekalipun Bapak Ibu Gembala tidak tahu, tetap berdoa. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus diajar untuk menghitung hari-hari sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana? Agar saudara dan saya, kita selalu sadar akan Dia. Kenapa kita harus diajar? Supaya saudara dan saya sadar bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, bahwa Dia selalu ada dengan saudara dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ini yang mau saya tekankan kepada saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun tanggung jawab kita, seberat apapun tekanan yang saudara dan saya hadapi, saya mengatakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Seujung kuku pun tidak ada niat hatinya Tuhan untuk saya tinggalkan kau. Tidak ada niat sedikit pun dari hati dalam hati Tuhan untuk dia tinggalkan saudara dan saya. Tidak ada. Justru yang jadi masalahnya adalah kita yang tinggalkan Tuhan. Kita yang sembrono, yang sok-sokan gaya-gayaan, seolah-olah tidak perlu Tuhan. Kita berjalan sendiri saja, tapi ketika angin ribut mulai datang, ketika topan mulai datang, kita mulai teriak, Guru, Yesus, kita binasa. Lu tahu kan cerita itu? Yesus bilang kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Ya, Yesus dan murid-muridnya mereka di dalam satu perahu. Tapi ketika di perahu, murid-murid dia tidak mengindahkan Yesus. Mereka cuekin Yesus sampai Yesus tertidur di buritan.
Ketika perahu mereka sudah berapa mil jauhnya, ya angin topan mulai datang, perahu mereka mulai dihempas gelombang, mereka mulai payah mendayung. Mereka baru ingat, oh iya, Yesus ada. Yesus ada satu perahu dengan mereka. Yesus tidak tinggalkan mereka, tapi Yesus tertidur. Kenapa tertidur? Dicuekin. Ini yang tadi saya bilang kepada saudara, kadang-kadang kita sok-sokan, kita gaya-gayaan, kita nggak butuh Tuhan. Tapi ketika gelombang mulai datang, ketika ombak mulai datang, kita mulai teriak, Yesus. Padahal kemanapun saudara pergi dan berada, Yesus selalu bersama dengan kita. Dia satu perahu dengan kita. Dia satu perahu dengan saudara. Murid-murid bangunkan Yesus. Padahal kalau saudara baca dalam Mazmur berapa itu? 121 kalau tidak salah. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Bayangkan. Amin. Penjaga Israel itu tidak pernah tidur. Penjaga Israel itu tidak pernah nundutan kalau kata orang Sunda. Enggak. Dia selalu on time. Dia selalu buka mata. Dia selalu terjaga 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi bukan Allah yang tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Allah. Itu yang sering terjadi. Padahal kalau saudara cermati, saudara perhatikan baik-baik. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel itu kan terkenal dengan bangsa yang tegar teguh keras kepala. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan bersama dengan mereka. Sekalipun persumutan itu tiap hari, tiap jam, tiap detik. Untung Musa itu disuruh Tuhan. Makanya Musa kuat. Mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu ngoceh, mereka selalu ngomel. Padahal Tuhan bersama dengan mereka. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun, ya, padang gurun itu panas, siang hari. Tuhan bersama dengan mereka, saudara. Lewat apa? Dengan cara lewat tiang api, tiang awan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Tuhan bersama mereka dengan tiang awan. Apa fungsi tiang awan itu? Memberikan kesejukan. Supaya bangsa Israel tetap berjalan di siang hari yang panas itu. Tapi mereka tidak mengalami panas karena ada tiang awan itu. Bahkan ketika malam hari mereka harus berjalan, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api yang bersama-sama dengan mereka. Fungsi tiang api, satu memberikan penerangan, dua memberikan kehangan selama perjalanan mereka. Bukankah saudara dan saya hari-hari ini, ketika kita harus bekerja, ketika kita harus berjalan, ketika kita harus beribadah di tengah-tengah wabah dan pandemi, itu adalah seperti saudara dan saya berjalan di padang gurun. Tapi kita bisa bekerja kan? Tapi kita masih bisa ibadah. Kenapa? Tiang awan itu bersama dengan kita di siang hari. Dan tiang api itu bersama dengan kita di malam hari. Amin. Amin. Saudara rasakan itu enggak? Coba kita flashback 6 bulan yang lalu. Ketika diumumkan bahwa Indonesia terkena COVID-19. Semua dibatasi. Ibadah dibatasi. Harus di rumah masing-masing, bekerja di rumah, sekolah pun harus di rumah sampai hari ini, masih terus berlanjut. Itu menjadi satu ketakutan buat semua masyarakat Indonesia. Kami yang biasa ibadah, lalu tiba-tiba tidak ada ibadah, hanya via online saja. Ya sudah, nikmati itu. Ya. Ketika wabah itu, ketika kita beberapa awal bulan Maret kemarin, itu adalah sebuah ketakutan buat kita. Tapi kalau hari ini saudara dan saya bisa beribadah, sekalipun masih tidak sebebas dulu mungkin. Saudara bekerja sekalipun mungkin omsetnya menurun. Saudara sekolah mungkin hanya di rumah saja. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Dia selalu bersama dengan kita. Buktinya hari ini saudara dan saya masih bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Bukankah tiang awan dan tiang api itu selalu bersama-sama dengan kita? Bangsa Israel aja bangsa yang tegar teguh, Allah menyertai mereka. Masa jemaat GPD Anugerah Sindang Laut yang dikasih oleh Tuhan, yang setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan tidak sertai? Saya yakin
Tuhan menyertai saudara dalam segala musim hidup saudara. Jangan takut berjalan sendiri, karena tiang awan dan tiang api selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara. Saya undang musik maju ke depan. Saya serahkan pada Ibu. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Kita lakukan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi padamu. Haleluya.
Biarlah Roh Kudus selalu hadir dalam tengah-tengah keluarga, jemaat anugerah sekolah Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, dengan kebesaran nama-Mu ya Tuhan, biarlah nama-Mu boleh dimuliakan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kiranya di tengah-tengah COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga jemaat anugerah sekolah ini dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kita semua ya Tuhan. Dalam kesucian dan dalam kedamaian selalu ada pada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tanpa uluran tangan-Mu ya Tuhan, kita akan sia-sia belaka ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Roh Kudus lahir di dunia ini untuk menembus dosa-dosa kita ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Yesus. Roh pasti membimbingkan ya Tuhan. Roh Yesus selalu memberikan yang terbaik kepada kami ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya roh kejahatan yang ada di dunia ini selalu Kau hapuskan ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Segala penyakit ya Tuhan yang ada dalam dunia ini Kau sucikan dengan darah-Mu ya Tuhan. Kau korbankan jiwa-Mu ya Tuhan di kayu salib demi menebus dosa kita semua ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Tanpa uluran tangan-Mu ya Tuhan, kami akan sia-sia belaka ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan di tengah-tengah jemaat anugerah bintang laut ini ya Tuhan. Sehingga semakin hari semakin jaya ya Tuhan. Engkau dipermuliakan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah roh Allah selalu menyertai dalam hidup kami ya Tuhan. Tunjukkanlah ya Tuhan roh kebenaran dan roh kesucian ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau saja yang memberikan kami semua. Tunjukkanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Segala sesuatu ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kiranya roh Allah selalu menyertai kita. Haleluya. Amin. Situasi saudara silakan duduk. Saudara berkati dengan firman Tuhan. Dengarkan pengumuman dan jadwal ibadah sepekan. Selasa 15 September 2020, ibadah rumah tangga keluarga Bapak Ibu Saragi diadakan di gereja. Sekali lagi, ibadah rumah tangga keluarga Bapak Ibu Saragi diadakan di gereja pukul 18.30 sampai selesai. Pujian Ibu Nebaho, pembicara Ibu Gembala. Lalu Rabu 16 September ibadah pria anugerah Sindang Laut masih libur karena kita masih 2 minggu sekali. Lalu Jumat 18 September ibadah wanita anugerah Sindang Laut juga masih libur, ya, masih 2 minggu sekali. Lalu Sabtu 19 September ibadah Sabtu Ceria anugerah Sindang Laut masih diliburkan, tetapi ibadah pemuda dan remaja tetap berjalan seperti biasa pukul 18.30. Lalu Minggu 20 September 2020 ibadah umum 3 Ibadah umum 3 pukul 16.30 sampai selesai. Pujian Saudara Yudi Sihite, singer Saudari Nova dan Saudari Teresia, ya, dan pembicara Bapak PP Judo Handoko. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, rencana kita untuk mengadakan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun gereja kita yang seharusnya diadakan pada hari Senin 21 September 2020 diundurkan. Ya, karena ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan resiko penyebaran COVID-19, ya. Lalu yang kedua resiko parkir, karena kalau udah ibadah sore, lalu jemaat yang bawa mobil itu biasanya susah parkir, karena para pedagang sudah mulai berjualan kalau sore. Jadi saya dan para tua-tua sidang sudah sepakat, ya, ibadah ucapan syukur hari ulang tahun gereja diadakan hari Minggu 27 September 2020 di ibadah umum 2 jam 9 pagi. Ya, jadi untuk minggu terakhir, minggu keempat 27 September tidak ada ibadah umum 1 dan tidak ada ibadah umum 3. Semuanya bergabung di ibadah umum kedua yang dimajukan setengah jam. Jadi kita akan mulai ibadah umum kedua sekaligus ulang tahun gereja itu jam 9 pagi. Ya, ini adalah ulang tahun kita semua, ulang tahun jemaat GPD Anugerah Sindang Laut. Jadi saya harap saudara yang beribadah di ibadah umum 3 juga bisa bergabung, ya, dan saudara bisa menikmati, kita sama-sama menikmati ucapan syukur ulang tahun gereja kita.
Ya, lalu amplop-amplop sumbangan yang belum dikembalikan, silakan saudara bisa kembalikan, bisa titip ke Ibu Gembala atau Ibu Paulus Hermawan. Saya rasa itu sudah pengumuman. Mari saya tahu saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Bapa dalam surga, hati kami menyembah dengan syukur. Terima kasih karena penyertaan Tuhan kami sudah sepanjang hari ini kami sudah beribadah kepada baik ibadah umum 1, 2, dan ibadah umum 3. Ibadah umum 3 ini kami sama-sama diberkati lewat ujian, lewat kebenaran firman. Tanamkan firman dalam hati kami menjadi rema, jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami adalah iman yang kokoh, iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan oleh kasih kemurahan ya Bapa. Serta perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing, baik kami yang berjalan kaki maupun dengan motor dan mobil, baik kami yang datang ke tempat ini dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Allah Immanuel yang akan membawa kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari angkat kedua kami menerima berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Maulah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan pengurapan dari Allah Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya sore ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam.